Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi dimanapun kita berada. Dalam Forgiveness Campaign ini saya turut ikut serta dan luar biasa. Kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, kita harus memaafkan terlebih dahulu, kemudian kita juga harus memohon maaf kepada individu atau seseorang yang kita rasa ada salah atau bahkan membuat sesuatu yang negatif, yang tidak baik ke kita, dan utamanya kita harus memohon ampun meminta maaf, mohon ampun kepada yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Forgiveness Campaign ini sangat luar biasa. Ternyata seperti yang saya sampaikan dalam live di Instagram, banyak sekali manfaatnya memaafkan dan meminta maaf ini bukan hanya untuk kesehatan mental, tapi juga kesehatan fisik dan juga tentunya kesehatan sosial, bahkan juga kesehatan spiritual. Seperti yang disampaikan oleh definisi Badan Kesehatan Dunia, kesehatan itu mencakup kesehatan fisik, mental, dan sosial. Bagi kita yang masih dalam budaya timur tentu ditambah dengan kesehatan spiritual. Itu semuanya ternyata salah satunya dapat diberikan melalui forgiveness. Memaafkan, meminta maaf, dan pemaafan. Sekian dari saya, Dr. Ferdiana Yunita, Sarjana Kedokteran Magister Kesehatan Masyarakat. Semoga semakin sukses Forgiveness Campaign berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya pikir ini kegiatan yang mempromosikan kebaikan ya, kayak mempromosikan pemaafan, memasyarakatkan itu perbuatan baik ini seperti menebar benih yang baik begitu ya, kayak yang insya Allah kalau dari perspektif agama ya kalau menebar kebaikan itu ya kita akan mendapatkan seperti amal jariah, istilahnya amal jariah ya, kayak yang amalnya itu yang kalau kita menyampaikan sesuatu, kemudian orang lain memahaminya, melakukannya, maka kita mendapat pahala. Kalau orang lain lagi, disebarkan lagi, orang lain mengetahuinya, memahaminya, saya yang mengatakannya atau Anda yang mengatakannya dapat lagi. Jadi itu seperti kalau dalam pemasaran apa itu? Ya dalam pemasaran yang sekarang yang itu ya, apa istilahnya ya? Downline, upline begitu ya. Oke, jadi oke, nah oleh karena itu karena kita sudah tahu pentingnya memaafkan dan ruginya tidak memaafkan, ya moga-moga ini disebarkan dan semoga menjadi amal baik kita ya. Oke, kebaikan kita itu salah satunya adalah kesediaan untuk menyebarkan cerita-cerita atau semangat kebaikan kepada orang lain. Saya sejak diajak kalian untuk terlibat di sini, saya memperhatikan studi psikologi ini ya, studio psikologi ya. Dan quote-quote itu keren ya. Dan ini sangat relevan. Tadi pagi saya mendengarkan juga dari Pak Fuad juga bagaimana perspektif Islam. Terus sebelumnya teman kita dari Singapura itu siapa itu juga cerita ya, bahwa kita itu kampanye pemaafan macam ini sebenarnya bukan hanya 1 bulan, seumur hidup kita harus kita buat ya. Untuk membuat hidup kita itu lebih baik, dunia kita menjadi lebih bagus. Dan ini sangat relevan untuk Indonesia kan ya, dimana kita tuh harus mengampuni masa lalu bangsa kita, mengampuni perjuangan kita untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Jadi ini sangat, saya rasa harus dibuat sesering mungkin dan bagus banget untuk menginspirasi orang bahwa pengampunan itu possible, bukan impossible. Gitu. Kesan-kesan saya dengan acara Forgiveness Campaign ini sangat positif. Ya, ini adalah acara atau kegiatan yang sangat membangun satu kesadaran kolektif yang lebih luas, yang saya yakin kalau ini diteruskan itu bisa punya dampak yang cukup signifikan
terutama bagi generasi muda yang berpartisipasi maupun siapapun yang terlibat di dalamnya, itu untuk bisa tertanam atau ditumbuhkan satu rasa toleransi yang lebih besar antar sesama, ya, satu rasa memaafkan yang lebih kuat, sehingga ini membantu secara lebih luas, ya, memberikan kualitas kehidupan yang lebih baik kepada setiap orang. Ya, kita harapkan kepada umat manusia di dunia ini, semoga kegiatan-kegiatan seperti ini itu bisa dilakukan lebih sering dan juga melibatkan lebih banyak orang, sehingga efeknya pun kita bisa akan merasakan lebih luas lagi. Ya. Jadi saya memberikan satu penghargaan yang luar biasa dan mengucapkan terima kasih juga saya telah diberikan kesempatan untuk terlibat. Terima kasih. Jadi yang kesannya yang bagi saya ini apa ya, luar biasa, maksudnya artinya kan mengenal bahwasanya untuk segmen, ya, tadi kan sebelumnya sudah ada segmen dari teman-teman Hindu, ya. Mungkin ini dari semua agama, ya. Jadi artinya dengan kita mengenal langkah-langkah atau mengenal dasar-dasar dalam pemaafan masing-masing agama atau religius ini, ya, ini bisa menjadi satu pegangan bahwasanya oh iya, ternyata dalam agama lain tuh ada seperti ini, ternyata dalam agama ini ada seperti ini. Kalau mungkin di dalam pemerintahan hari ini yang sering digaungkan adalah moderasi beragama. Jadi ya tadi Mbaknya bilang toleransi gitu. Jadi acara-acara seperti ini memang harus terus terus digaungkan, terus disemarakan, apalagi mendekati sebentar lagi ini kan mendekati momen-momen yang sangat ini, ya, mohon maaf, momen-momen pilkada atau pilpres ini kan biasanya agama ini selalu dibawa gitu. Jadi memang acara-acara ini untuk memberikan, ya, tambahan pengetahuan teman-teman kita belajar bersama untuk ini, ya, artinya ketika kita sudah tahu, ya, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan gitu terjadi begitu. Apalagi berkaitan dengan agama, karena kan agama ini hadir kan sebenarnya untuk menjadi tuntunan manusia agar lebih baik begitu.